Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ISN dan para pensiunan dimanapun berada, coba dengarkan baik-baik dulu karena kabar yang satu ini lagi ramai banget dibahas dan bikin banyak orang penasaran. Ada isu yang beredar kalau besok, tanggal 20 Mei 2026, rapel gaji pensiunan bakal cair. Nah, kabar kayak gini tentu langsung jadi perhatian besar, apalagi buat Bapak Ibu pensiunan PNS, pensiunan TNI, pensiunan Polri, juga janda dan duda pensiunan yang setiap hari menunggu info paling update soal hak mereka. Jadi jangan buru-buru percaya dulu, jangan juga langsung panik, karena di video ini kita bakal bahas pelan-pelan, lengkap, dan jelas supaya tidak ada salah paham, tidak ada gagal paham, dan tidak ada informasi yang nanggung. Kita juga bakal bahas daftar gaji pensiunan untuk pencairan bulan Juni 2026, lalu ada juga pembahasan penting soal PP nomor 9 tahun 2026 yang sudah resmi berlaku dan jadi sorotan banyak pihak. Jadi benar-benar penting sekali buat disimak sampai habis, karena di bagian akhir nanti ada penjelasan yang sering banget disalahartikan orang. Sebelum kita masuk lebih jauh, kami juga ingin menyapa dulu Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu para pensiunan selalu diberikan kesehatan yang prima, umur yang berkah, rezeki yang lapang, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat para pensiunan yang mungkin hari-harinya penuh harap menunggu kabar pencairan, semoga segala urusan dimudahkan, segala kebutuhan tercukupi, dan tetap semangat menjalani hari-hari dengan tenang. Karena kami paham, bagi banyak pensiunan, informasi soal gaji, rapel, penyesuaian pembayaran, dan gaji ketiglatu itu bukan sekadar kabar biasa, tapi memang hal yang sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Nah, buat Bapak Ibu yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan video ini ke keluarga, tetangga, atau sahabat sesama pensiunan supaya mereka juga tidak ketinggalan informasi penting. Nyalakan lonceng notifikasinya juga karena biasanya info seperti ini sering berubah dan harus benar-benar dipantau dengan teliti. Nah, sekarang kita langsung masuk ke pembahasan inti. Di sini kami sudah menampilkan sebuah artikel terbaru yang jadi rujukan utama kita untuk membahas kabar soal rapel yang katanya cair pada 20 Mei 2026, lalu daftar gaji pensiunan pada pencairan Juni 2026, dan juga regulasi terbaru yakni PP nomor 9 tahun 2026 yang resmi berlaku. Artikel ini dipublikasikan pada 14 Mei 2026 dengan judul yang cukup bikin heboh, yaitu Besok Rapel Cair, ini daftar gaji pensiunan Juni 2026, PP nomor 9 tahun 2026 resmi berlaku. Dari judulnya saja sudah terasa banget bahwa topik ini menyentuh banyak kepentingan pensiunan dan penerima manfaat, karena memang begini, setiap kali ada kabar soal rapel atau gaji tambahan, publik langsung menaruh perhatian penuh, apalagi kalau disandingkan dengan jadwal pencairan gaji bulan berikutnya dan aturan baru yang disebut-sebut sudah resmi berlaku. Momen pencairan rapel gaji pensiunan yang dikabarkan akan cair pada 20 Mei 2026 ini memang kembali jadi sorotan publik, terutama para pensiunan sebagai penerima manfaat utama dari rapel itu sendiri. Banyak unggahan di media sosial yang menyebut bahwa pemerintah akan segera mencairkan rapel tersebut kepada para pensiunan dalam waktu dekat. Tentu saja kabar seperti ini langsung bikin banyak orang berharap, soalnya bagi sebagian pensiunan, tambahan pencairan sekecil apapun bisa sangat berarti untuk kebutuhan harian. Ada yang dipakai buat belanja kebutuhan rumah tangga, ada yang dipakai buat obat, ada yang dipakai buat membantu anak atau cucu, dan ada juga yang memang ditabung supaya lebih tenang menghadapi bulan-bulan berikutnya. Jadi tidak heran kalau kabar semacam ini cepat menyebar dan ramai dibahas di berbagai grup, status, dan media sosial. Tapi disinilah pentingnya kita tidak terburu-buru percaya sebelum tahu fakta sebenarnya. Karena dalam dunia informasi, apalagi informasi soal pencairan dana, kita harus cek dulu dasar dan sumber resminya. Jadi sebelum kita masuk ke pertanyaan paling besar, yaitu apakah benar besok 20 Mei 2026 rapel akan dicairkan oleh mitra bayar PT Taspen, kita perlu paham dulu apa itu rapel dan kenapa istilah ini sering muncul. Rapel dalam konteks pembayaran pensiunan adalah selisih atau kekurangan pembayaran gaji pensiunan yang belum dibayarkan pada periode sebelumnya. Jadi rapel itu semacam uang tambahan yang diberikan untuk menutup kekurangan pembayaran sebelumnya. Dengan kata lain, kalau ada perubahan aturan, ada kenaikan, atau ada penyesuaian yang belum sempat dibayarkan di waktu yang tepat, maka selisihnya nanti akan dibayar belakangan. Itulah yang disebut rapel. Jadi kalau kita bahas lebih sederhana, rapelan gaji pensiunan itu adalah hak yang dibayarkan setelah ada penyesuaian. Misalnya pemerintah memutuskan untuk menaikkan gaji pensiunan mulai bulan Januari, tetapi pencairan resminya baru dilakukan beberapa bulan setelah itu, maka pensiunan akan menerima selisih dari bulan-bulan sebelumnya secara sekaligus.
Artinya bulan Januari sampai bulan sebelum pencairan itu akan dihitung sebagai kekurangan yang kemudian dibayarkan bersama. Maka dari itu, rapel bukan uang tambahan asal-asalan, melainkan bentuk penyesuaian dari kebijakan yang sudah berlaku. Ini penting sekali dipahami supaya tidak salah tafsir. Nah, dasar pencairan rapel pensiunan juga ada beberapa. Salah satunya adalah ketika pemerintah menaikkan gaji pensiunan mulai bulan tertentu, tapi pencairannya baru dilakukan di bulan setelahnya, atau bahkan beberapa bulan kemudian. Dalam kondisi seperti itu, pensiunan akan menerima selisih dari bulan sebelumnya dan dibayar sekaligus. Contohnya begini, misalnya gaji pensiunan disesuaikan pada bulan Januari, tetapi pembayaran baru efektif dirapel pada bulan Juni, maka selisih dari Januari, Februari, Maret, April, dan Mei bisa saja masuk dalam hitungan rapel sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi pembayarannya dilakukan sekaligus ke rekening masing-masing pensiunan. Itulah kenapa setiap kali ada informasi penyesuaian, banyak orang langsung menanyakan, kalau begitu rapelnya kapan cair? Karena memang rapel ini sangat ditunggu. Dasar lain yang juga bisa menjadi alasan adanya rapel adalah perubahan regulasi atau aturan pembayaran. Jadi kalau pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang mengatur soal gaji, entah itu peraturan pemerintah, Perpres atau peraturan Menteri Keuangan, maka kebijakan itu bisa menjadi dasar bagi penyesuaian pembayaran. Dalam praktiknya, regulasi yang baru ini digunakan sebagai landasan resmi untuk menghitung ulang besaran gaji, tunjangan, atau pembayaran pensiun yang terdampak. Maka sekali lagi, inti dari rapel itu selalu berkaitan dengan regulasi. Kalau ada perubahan kebijakan, maka perubahan itu harus diikuti dengan penyesuaian pembayaran. Dan penyesuaian inilah yang akhirnya bisa menimbulkan rapel. Nah, yang banyak dipertanyakan oleh Bapak Ibu pensiunan saat ini adalah, benarkah besok 20 Mei 2026 rapel akan dicairkan oleh mitra bayar PT Taspen? Ini pertanyaan yang sangat wajar karena kabarnya memang sempat beredar luas dan membuat banyak orang berharap. Untuk memastikan kebenaran pembayaran rapel gaji pensiunan besok 20 Mei 2026, maka kita harus melihat pernyataan yang disampaikan langsung oleh PT Taspen sebagai pengelola dana pensiun dan penanggung jawab pencairan gaji, termasuk soal rapelan. Jadi jangan cuma dengar dari 1-2 unggahan viral saja, kita harus lihat sumber resminya. Dan berdasarkan fakta yang diungkap oleh PT Taspen melalui media sosial resminya, Taspen menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada aturan baru untuk pencairan kenaikan gaji maupun rapelan pensiunan. Nah, ini yang perlu dicatat dengan serius. Artinya pencairan rapel 20 Mei 2026 yang beredar di media sosial itu tidak benar. Jadi kabar tersebut tidak memiliki dasar yang jelas. Tidak ada aturan baru yang dijadikan landasan untuk pencairan kenaikan gaji maupun rapelan pensiunan pada tanggal yang disebut-sebut itu. Jadi kalau ada yang menyebarkan informasi seolah-olah rapel sudah pasti cair besok, maka perlu hati-hati. Karena sampai saat ini, berdasarkan pernyataan resmi PT Taspen, belum ada ketentuan baru yang membenarkan pencairan tersebut. Inilah kenapa masyarakat, khususnya para pensiunan, harus selalu waspada dan tidak mudah termakan kabar yang belum pasti. Sekarang kita lanjut ke informasi berikutnya, yaitu soal daftar gaji pensiunan pada bulan Juni 2026. Menjelang pencairan gaji pensiunan PNS, TNI, dan Polri pada Juni 2026, daftar gaji yang akan ditransfer oleh mitra bayar Taspen masih merujuk pada pembayaran gaji pensiunan pada bulan sebelumnya. Pembayaran dilakukan tepat waktu apabila pensiunan telah melakukan autentikasi. Jadi intinya, untuk pencairan bulan Juni 2026, proses pembayaran tetap mengikuti aturan dan mekanisme yang berlaku, dan pastinya ada syarat yang harus dipenuhi oleh para pensiunan. Salah satunya adalah autentikasi, termasuk autentikasi andal by BSP yang juga menjadi bagian penting dalam proses pencairan. Kalau dilihat dari sisi praktiknya, PT Taspen kembali menyalurkan dana pensiun kepada para penerima manfaat yang memenuhi syarat administrasi. Maka bagi pensiunan yang ingin pencairannya lancar, harus memastikan dulu semua proses autentikasi sudah dilakukan dengan benar. Karena kalau ada data yang belum valid atau proses autentikasi belum selesai, tentu pencairan bisa terganggu. Jadi ini bukan hanya soal ada atau tidaknya rapel, tetapi juga soal kesiapan data dan kelengkapan administrasi masing-masing penerima. Banyak hal teknis yang harus diperhatikan supaya pencairan berjalan lancar, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Berikutnya kita juga perlu melihat dasar hukum pencairan gaji pensiunan yang masih berlaku hingga saat ini. Untuk gaji pensiunan PNS dan Polri, dasar hukumnya termaktub di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 dan telah mengalami penyesuaian sebesar 12%. Sementara itu untuk ASN aktif, dasar pencairan gajinya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 yang juga mengalami kenaikan sebesar 8%. Ini penting banget untuk dibedakan karena kadang orang mencampur adukkan antara pensiunan dan ASN aktif.
Padahal keduanya punya dasar regulasi yang bisa saja berbeda. Jadi jangan sampai salah sebut atau salah paham. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir yang juga sangat menarik, yaitu PP nomor 9 tahun 2026 yang resmi berlaku. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2026 ini membahas tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada ASN, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2026. Sesuai PP ini rencananya gaji ke-13 akan cair pada bulan Juni 2026. Jadi perlu diingat baik-baik, PP yang dimaksud di sini adalah nomor 9 tahun 2026 dan regulasi ini resmi berlaku sebagai dasar pencairan gaji ke-13. Bukan rapel yang belum ada kejelasan dasarnya, melainkan gaji ke-13 yang memang sudah diatur dan dijadwalkan pencairannya pada bulan Juni 2026. Sesuai dengan PP nomor 9 tahun 2026, ada beberapa kategori resmi penerima gaji ke-13 yang dijadwalkan cair pada Juni 2026. Di antaranya adalah ASN atau PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, pensiunan, penerima pensiun, dan juga penerima tunjangan lainnya yang bersumber dari APBN tahun 2026. Jadi kategori penerima ini sangat jelas. Bagi yang masuk dalam daftar tersebut tentu bisa mengikuti perkembangan pencairannya sesuai jadwal resmi. Sementara bagi yang tidak termasuk tentu tidak akan menerima sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan. Itulah kenapa detail regulasi ini penting untuk dipahami, agar masyarakat tidak salah menafsirkan isi aturan dan tidak mengira semua kabar viral itu otomatis benar. Kalau kita tarik benang merah dari seluruh informasi tadi, sebenarnya ada dua hal besar yang perlu dibedakan. Pertama, isu rapel yang katanya cair 20 Mei 2026 dan itu menurut penjelasan resmi PT Taspen belum memiliki dasar aturan baru, sehingga kabarnya tidak benar. Kedua, ada gaji ke-13 yang memang sudah diatur melalui PP nomor 9 tahun 2026 dan direncanakan cair pada bulan Juni 2026. Nah, dua hal ini jangan sampai tertukar. Karena kalau tertukar, nanti muncul kesalahpahaman di kalangan pensiunan. Padahal yang satu masih berupa isu yang belum terbukti, sedangkan yang satu lagi adalah regulasi resmi yang sudah berlaku. Jadi buat Bapak Ibu pensiunan, penting sekali untuk tetap tenang, tetap jeli, dan selalu mengecek informasi dari sumber yang resmi. Jangan hanya karena melihat judul yang heboh, lalu langsung percaya tanpa membaca isi lengkapnya. Karena seringkali informasi di media sosial dibuat seolah-olah sangat pasti, padahal kenyataannya belum ada pengumuman resmi. Dalam hal pencairan gaji, rapel, maupun gaji ke-13, sumber paling aman tetaplah informasi dari instansi terkait seperti PT Taspen, pemerintah, atau aturan resmi yang sudah diterbitkan. Kalau ada informasi baru biasanya akan diumumkan secara terang dan jelas, bukan hanya lewat unggahan viral yang belum tentu akurat. Bahkan sering juga terjadi bahwa orang menyebarkan kabar tanpa mengecek konteksnya. Misalnya ada yang bilang rapel cair besok, padahal yang benar belum ada penetapan. Atau ada yang bilang gaji naik, padahal yang keluar baru aturan soal gaji ke-13. Nah, disinilah letak pentingnya literasi informasi. Para pensiunan dan keluarga juga perlu saling mengingatkan supaya tidak mudah termakan kabar yang belum diverifikasi. Karena kalau sampai salah paham, ujung-ujungnya bisa kecewa sendiri. Makanya di sini kami menegaskan lagi, berdasarkan penjelasan PT Taspen, hingga saat ini belum ada aturan baru untuk pencairan kenaikan gaji maupun rapelan pensiunan. Untuk daftar gaji pensiunan bulan Juni 2026 sendiri, pencairan tetap mengikuti mekanisme yang berlaku dan merujuk pada pembayaran bulan sebelumnya. Pembayaran juga dilakukan tepat waktu apabila pensiunan sudah melakukan otentikasi, maka buat Bapak Ibu yang merasa proses pencairannya sering tertunda, pastikan dulu data sudah lengkap, otentikasi sudah dilakukan, dan syarat administratif lainnya juga sudah dipenuhi. Karena hal-hal teknis seperti ini seringkali jadi faktor penting yang menentukan lancar atau tidaknya pencairan. Jangan sampai sudah menunggu, tapi ternyata ada syarat yang belum selesai. Selain itu, untuk yang menantikan gaji ke-13 pada Juni 2026, kabar baiknya sudah ada dasar hukumnya melalui PP nomor 9 tahun 2026. Artinya pencairan tersebut memang punya aturan resmi, bukan sekadar kabar angin. Ini berbeda dengan isu rapel yang belum dibenarkan oleh PT Taspen. Jadi sekali lagi jangan disamakan. Gaji ke-13 adalah bagian dari kebijakan yang memang diatur, sedangkan rapel yang dikabarkan cair 20 Mei 2020 masih belum ada kejelasan dasar resminya. Akhir kata, informasi yang kami sampaikan ini diharapkan bisa membantu Bapak Ibu pensiunan agar lebih tenang, lebih paham, dan tidak mudah termakan isu yang belum tentu benar. Kami tahu betul bagi banyak pensiunan setiap kabar soal pencairan itu sangat berarti. Karena itu kami berusaha menyampaikan informasi secara runtut, jelas, dan tidak dipotong-potong agar mudah dipahami. Jadi untuk saat ini, kabar yang menyebut rapel cair besok 20 Mei 2026 belum terbukti benar berdasarkan penjelasan resmi PT Taspen.
Sementara itu, gaji pensiunan Juni 2026 tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan gaji ke-13 punya dasar resmi dalam PP nomor 9 tahun 2026 yang dijadwalkan cair pada Juni 2026. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga penjelasan ini bermanfaat, bisa menambah wawasan dan membantu Bapak Ibu untuk lebih waspada dalam menerima informasi. Jangan lupa tetap pantau channel ini karena kami akan terus berusaha menyajikan kabar terbaru, paling update, dan paling relevan untuk ASN serta para pensiunan dimanapun berada. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai, semoga sehat selalu, rezekinya lancar, dan aktivitasnya diberi kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, izinkan saya mulai dengan sebuah pertanyaan yang mungkin akhir-akhir ini terus muter di kepala kita. Pertanyaan yang kelihatannya sederhana, tapi efeknya bisa bikin dada ikut berdebar tiap kali ponsel bunyi, apalagi kalau bunyinya notifikasi dari bank. Bahkan mungkin ada di antara kita yang sampai kebiasaan bangun tengah malam, lalu tanpa sadar langsung meraih HP, buka aplikasi rekening, cek saldo, padahal tanggal pencairan masih beberapa hari lagi. Pertanyaannya cuma satu Bapak Ibu, tapi beratnya bukan main. Apakah bulan ini ada kabar baik untuk rekening saya? Dan di tengah rasa capek menunggu itu, di tengah gelisah yang rasanya tak pernah benar-benar selesai karena harga kebutuhan pokok yang naik terus, di tengah perasaan sebagai pensiunan yang kadang merasa seperti dilupakan oleh zaman, tiba-tiba muncul sebuah judul yang bikin alis langsung naik. Sebuah artikel, sebuah video, sebuah thumbnail warna-warni yang langsung menarik mata, lalu satu kalimat yang bikin hati berhenti sebentar. Uang tambahan gaji pensiunan 200.000 sampai 450.000 akan ditransfer mitra bayar PT Taspen pada 20 Mei 2026. Coba berhenti sebentar Bapak Ibu, lalu baca lagi kalimat itu pelan-pelan. Akan ditransfer. Bukan sekadar dibahas, bukan sekadar wacana, bukan cuma rencana. Akan ditransfer. Ada kepastian di situ. Ada jadwal, ada nominal. Bahkan ada kesan bahwa ini benar-benar sudah tinggal menunggu waktu. Lalu dalam sekejap, dunia pensiunan yang tadinya terasa biasa saja mendadak seperti bergetar. Benarkah ini? Begitu pikir sebagian orang. Apakah saya termasuk? Begitu tanya yang lain. Jangan-jangan hoaks lagi bisik hati yang sudah berkali-kali kecewa. Saya paham sekali perasaan itu. Karena jujur saja, perasaan seperti itu bukan cuma milik Bapak Ibu. Saya pun kalau membaca kabar-kabar seperti ini selalu mengalami tarik-menarik di dada. Ada harapan yang naik lalu turun lagi. Ada optimisme yang langsung dipukul mundur oleh kewaspadaan. Ada keyakinan yang goyah karena kita sudah terlalu sering berhadapan dengan klaim yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Tapi Bapak Ibu, bagaimana kalau kali ini memang beda? Bagaimana kalau memang benar ada mekanisme resmi yang membuat uang tambahan itu benar-benar bisa cair? Bagaimana kalau selama ini kita cuma kurang teliti membaca detailnya sehingga informasi penting ini malah lewat begitu saja? Mari kita jujur Bapak Ibu. Jadi pensiunan di negeri ini tidak pernah sesederhana yang dibayangkan orang-orang yang masih sibuk bekerja. Mereka yang masih aktif sering bilang, wah enak ya jadi pensiunan tiap bulan dapat uang tanpa harus berangkat pagi, tanpa macet, tanpa setoran, tanpa atasan galak. Dan setiap kali mendengar kalimat seperti itu, Bapak Ibu mungkin cuma senyum tipis, senyum yang agak kecut sebenarnya. Karena di dalam hati mungkin Bapak Ibu ingin menjawab begini, coba deh kamu tahu uang pensiun kami itu bertahun-tahun tidak naik secara berarti. Coba kamu tahu bagaimana tiap bulan kami harus membagi pendapatan yang segitu-gitu saja untuk listrik, air, sembako, obat-obatan. Belum lagi kalau harus bantu anak atau cucu yang lagi kesusahan. Coba kamu tahu bagaimana rasanya hidup dengan ketidakpastian. Tidak tahu bulan depan kebijakan akan seperti apa, apakah hak kami malah dipangkas, atau justru ada sedikit kelonggaran. Tapi Bapak Ibu tidak pernah bilang itu semua dengan keras. Kenapa? Karena Bapak Ibu adalah orang-orang yang santun, orang-orang yang tahu diri, orang-orang yang sudah melewati perjalanan panjang sebagai abdi negara. Bapak Ibu terbiasa sabar, terbiasa menerima apa adanya, dan terbiasa berdoa lebih banyak daripada mengeluh. Tapi sabar bukan berarti tidak punya perasaan. Sabar bukan berarti tidak boleh berharap. Sabar itu cuma cara Bapak Ibu bertahan sambil terus menengadah ke langit dan bertanya dalam hati, Ya Allah, kapan rezeki yang lebih baik datang kepada kami? Nah Bapak Ibu, mungkin jawaban dari doa yang panjang itu mulai kelihatan wujudnya. Bukan dalam bentuk janji manis di atas kertas, bukan dalam bentuk wacana yang tak pernah selesai, tapi dalam bentuk sebuah kepastian prosedural. Uang tambahan yang bersumber dari tunjangan suami istri sebesar 10% dari gaji pokok akan dibayarkan bersamaan dengan gaji pokok pada 20 Mei 2026. Ini yang sekarang ramai dibicarakan dan ini yang membuat banyak pensiunan mulai menaruh harapan lagi. Tapi tentu saja kita tidak boleh buru-buru melompat senang tanpa nalar. Kita juga tidak boleh langsung mencibir seolah-olah semua ini bohong. Yang paling bijak adalah mendengar dengan tenang, menimbang dengan hati-hati, lalu mengecek dengan cermat. Sekarang mari kita tarik napas dulu Bapak Ibu.
Jangan buru-buru senang, tapi jangan juga langsung pesimis. Duduklah dengan nyaman, karena saya akan mencoba menceritakan seluk-beluk kabar ini perlahan-lahan, seperti seorang anak yang ngobrol sama orang tuanya di teras rumah saat sore mulai turun. Soalnya, informasi penting memang tidak perlu dibacakan dengan tergesa-gesa. Apalagi informasi yang menyangkut hak hidup dan masa tua. Itu harus disampaikan dengan penuh hormat, penuh ketelitian, dan penuh rasa tanggung jawab. Jadi begini ceritanya. Beberapa sumber yang diklaim terpercaya, tentu setelah melewati verifikasi lintas referensi, menyebutkan bahwa pada Jumat, 20 Mei 2026, para pensiunan PNS, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia akan kembali menerima saluran gaji bulanan melalui Bank Mitra Bayar PT Taspen dan Asabri. Ini sebenarnya hal yang rutin, Bapak Ibu. Bukan hal baru. Setiap tanggal pencairan memang para pensiunan sudah menunggu adanya dana masuk. Tapi yang membedakan kali ini adalah kabar bahwa pada pencairan 20 Mei tersebut akan ada komponen uang tambahan yang jumlahnya tidak sedikit. Coba bayangkan Bapak Ibu, biasanya kita menerima angka yang itu-itu saja setiap bulan. Lalu tiba-tiba di hari tertentu saat cek rekening, angkanya bertambah. Bukan cuma puluhan ribu, tapi bisa sampai ratusan ribu. Kalau biasanya uang belanja untuk dapur hanya cukup sampai tanggal tertentu, kali ini mungkin bisa lebih longgar sampai akhir bulan. Kalau biasanya harus memilih antara beli obat rutin atau beli lauk yang lebih bergizi, kali ini mungkin tidak perlu lagi memilih. Kalau biasanya cuma bisa kasih cucu uang saku sekadarnya, kali ini bisa sedikit lebih banyak. Dan melihat senyum cucu yang bahagia, Bapak Ibu tahu sendiri, itu bukan cuma kebahagiaan kecil. Itu kebahagiaan yang nilainya tak ternilai. Dan semua ini Bapak Ibu bukan hasil dari mantera, bukan dari keberuntungan mendadak, dan bukan pula dari janji kosong. Ini berkaitan dengan mekanisme yang memang sudah diatur, yaitu tunjangan suami istri sebesar 10% dari gaji pokok. Ya mungkin selama ini banyak yang lupa atau bahkan belum tahu bahwa selain gaji pokok, para pensiunan yang masih memiliki pasangan hidup berhak menerima tunjangan suami istri. Aturan ini sebenarnya sudah lama ada dalam perundang-undangan kepegawaian, tapi seringkali tidak dibahas secara gamblang. Orang-orang lebih sering ngomongin gaji pokok, padahal justru tunjangan seperti inilah yang kadang membuat perbedaan besar antara cukup dan kurang di akhir bulan. Jadi ketika ada kabar bahwa uang tambahan 200.000 sampai 450.000 akan ditransfer, sebenarnya itu bukan gaji baru atau bonus dadakan ya Bapak Ibu. Itu bisa jadi hak lama yang mulai dibayarkan dengan lebih transparan, atau ada penyesuaian perhitungan, atau juga bisa jadi bagian dari realisasi janji pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pensiunan secara bertahap. Kalau dihitung secara imajinatif, misalnya pensiunan golongan 1 dengan gaji pokok berkisar antara 1,7 juta sampai 2,9 juta, maka tunjangan suami istri 10%-nya ada di kisaran 170.000 sampai 290.000. Nah, angka itu sangat dekat dengan 200.000 di ujung bawah. Sementara untuk pensiunan golongan 4 dengan gaji pokok yang bisa mencapai 4 juta sampai 4,5 juta atau bahkan lebih, maka 10%-nya bisa tembus 400.000 sampai 410.000. Jadi kalau kita lihat rentang nominal yang disebutkan di berita itu, memang ada logikanya, bukan angka yang muncul dari khayalan, tapi angka yang lahir dari perhitungan matematis sederhana. Tapi tentu saja disinilah letak dramanya Bapak Ibu. Karena tidak semua dari kita pensiunan golongan 4, tidak semua dari kita masih memiliki pasangan hidup. Tidak semua dari kita terdaftar sebagai penerima tunjangan suami istri karena berbagai alasan administratif. Maka pertanyaan-pertanyaan kecil pun muncul satu persatu. Saya pensiunan golongan 2, saya dapat berapa? Suami saya sudah meninggal, apakah saya sebagai janda pensiunan tetap menerima? Saya tidak menikah sepanjang karir, apakah saya tidak mendapatkan apa-apa? Uang tambahan ini langsung masuk rekening atau harus mengurus berkas dulu? Ini hanya untuk pensiunan PNS atau TNI Polri juga termasuk? Lihatlah Bapak Ibu betapa sebuah kabar yang kelihatannya baik pun langsung disusul 1000 pertanyaan. Itulah kenyataan jadi pensiunan di zaman serba rumit seperti sekarang. Kita tidak bisa lagi menerima kabar dengan polos. Kita harus bertanya, harus kritis, harus waspada. Bukan karena kita tidak percaya, tapi karena kita sudah terlalu sering dikecewakan oleh sistem yang berbelit-belit. Kenapa? Karena pensiunan itu punya waktu, punya rasa penasaran, dan seringkali kurang literasi digital. Mereka lebih mudah membagikan informasi tanpa mengecek kebenarannya. Mereka juga gampang percaya pada judul sensasional sebab mereka